Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar mengenai analisa struktur jembatan tipe pelengkung dengan bantuan software GSI Bridge. Software ini cukup sering digunakan untuk perancang struktur jembatan. Pertama, kita buka data rencana jembatan yang akan kita rencanakan. Jadi jembatan yang akan saya rencanakan ini memiliki bentang 100 meter dengan lebar lantai kendaraan 8 meter, lebar trotoar 1 meter di kanan dan kiri, lebar railing 0,5 meter di kanan dan kiri, sehingga lebar total adalah 11 meter, yang merupakan jenis konstruksi jembatan busur dengan lantai kendaraan di bawah. Bangunan atas menggunakan busur box baja dengan lokasi jembatan yaitu di Kota Bandung dengan kelas Situs E. Sedangkan untuk data bahan, mutu beton yang digunakan adalah 35 MPa dan juga mutu profil baja yang digunakan adalah BJ 55 MPa. Untuk menentukan dimensi busur, setelah kita tentukan di awal bentangnya 100 meter, kita bisa menentukan tinggi busur atau lengkung secara efektif dengan rumus seperti ini. Setelah ditentukan tingginya, kita juga bisa mengetahui tinggi tapang busur ataupun ketebalan profil dari busur yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita juga bisa mencari lebar jembatan efektif dari jembatan yang akan kita rencanakan. Kata selanjutnya yang perlu dibutuhkan adalah respons spektra yang didapatkan dari sumber ini binamarga.pu.go.id. Lalu bisa didapatkan dan dibuat tabel seperti ini. Selain itu, beberapa aturan atau SNI yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah SNI 2833 2016 tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Yang selanjutnya SNI 1725 2016 tentang pembebanan untuk jembatan, dan SNI 1729 2020 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja sebelah. Yang akan kita gunakan yaitu ini khususnya terkait dengan profil atau kelayakan profil yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita akan membuat desain jembatan tersebut di software AutoCAD setelah kita mendapatkan data-data yang kita rencanakan tadi. Untuk mempercepat waktu, saya sudah membuat desain yang akan saya buat. Ini dengan bentang 100 meter dan juga tinggi 20 meter. Selain itu, pada ikatan angin menggunakan konfigurasi K-truss. Lalu jarak antar gelagar melintang adalah 5 meter. Dalam mendesain jembatan di AutoCAD, lebih baik kita sudah membuat layer-layer untuk bagian-bagiannya seperti arch, cable, ikatan angin, gagang melintang, ataupun rangka bawah, sehingga nanti akan mempermudah ketika mengekspor dan grouping di GSI Bridge. Selanjutnya kita tinggal membuka GSI Bridge dan melakukan import. Dalam menyimpan file ini disimpan dengan ekstensi format atau format ekstensi adalah DXF. Bisa dibuat DXF 2018 ataupun 2013. Setelah pendesainan jembatan dengan AutoCAD selesai, selanjutnya kita akan membuka GSI Bridge, klik File, New, kita pilih More, lalu kita pilih satuannya, kita tentukan, kita pilih blank. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka
file yang sudah saya siapkan sebelumnya. Yang pertama-tama perlu dipersiapkan, yaitu kita akan membuat atau mendefinisikan beberapa material, di antara lain seperti baja, beton, baja tulangan, dan lainnya. Yang pertama BJ55 sebagai struktur utama. Ya, seperti ini data material yang kita gunakan. Selanjutnya untuk beton SC35 MPa seperti ini, dan juga baja tulangan sirip dengan spesifikasi seperti ini. Selanjutnya ada baja tulangan tipe 28 dengan spesifikasi seperti ini. Kurang lebih itu. Selanjutnya, selain material, kita juga akan mendefinisikan frame ataupun profil yang akan kita gunakan. Profil yang pertama kira-kira yaitu profil box dengan dimensi 200 cm kali 120 cm. Seperti ini. Untuk membuat kotak seperti ini, kalian tinggal mengklik draw, lalu draw structural shape. Yang akan kita gunakan adalah box atau cube. Lalu klikkan di tengah. Setelah itu kita tinggal klik kanan. Ya, nanti akan keluar tablet ini, dan kita bisa atur seperti tinggi, lebar, ketebalan, dan rotasinya. Sama juga dengan profil box yang lainnya dengan dimensi 80 kali 80 cm. Selanjutnya, profil yang digunakan adalah profil WF atau wide flank dengan dimensi 1100 mm kali 40 mm. Profil WF ini akan direncanakan sebagai gelagar melintang. Selanjutnya juga terdapat profil WF yang kita gunakan adalah profil WF 700-300 dengan spesifikasi seperti ini. Dan juga kabel yang akan kita gunakan memiliki diameter 0,15 atau 15 cm menggunakan material BJ55. Selanjutnya, yang perlu diatur adalah load burden atau beban yang akan kita rencanakan. Yang pertama, atau dead, beban mati, ataupun beban struktur dengan shape weight multiple 1. Lalu terdapat SDL, super dead load, yang nanti akan digunakan seperti trotoar, lampu, dan railing. Lalu ada TD, TT, TP. T ini adalah tipenya vehicle life. Lalu TP adalah pedestrian, karena ini merupakan beban pejalan kaki. Lalu TB adalah beban rem. Lalu EWS adalah beban angin struktural, dan EWL adalah beban angin pada kendaraan. Lalu kita juga harus mendefinisikan beban gempa atau EQ dengan tipe quake. Setelah load pattern didefinisikan, selanjutnya kita akan membuat definisi dari truk atau vehicle. Nah, vehicle, lalu kita ya seperti ini. Vehicle yang akan kita gunakan dengan efek atau bebannya seperti ini. Selanjutnya adalah setelah kita didapatkan data respons spektrum
yang tabel ini, kita bisa masukkan atau membuatnya. Caranya adalah klik new, lalu kita pilih user. Oke. Lalu tinggal dimasukkan data-datanya dan jadinya seperti ini. Setelah load pattern didefinisikan, selanjutnya kita bisa membuat macam-macam load combination yang dibutuhkan sesuai dengan SNI. Terdapat seperti kuat 1, daya layan, ekstrim ataupun ekstrim X. Sebagai contoh di kuat 1 seperti ini, terdiri dari SDL support deadline dengan scale faktor 1 dan lainnya. Tahap selanjutnya kita akan membuat layout lamp yang ini sudah saya buat sebelumnya. Klik di layout, lalu tinggal diklik ataupun nilainya seperti ini. Global X 0, global Y 5,5, global Z 0 dengan initial station 0 meter dan end stationnya adalah 100 meter. Oke. Lalu kita akan membuat lane ataupun jalan. Sesuai perencanaan kan kita akan membuat dua jalan dengan lebar 3,5 meter. Untuk jalan yang pertama seperti ini, center line offsetnya adalah 1,75 dengan lebar jalan 3,5. Sama juga dengan line yang kedua, hanya berbeda posisi negatif. Oke. Outline ini ataupun line ini akan digunakan sebagai jalan dari beban truk yang kita sudah buat tadi. Jadi ketika kita buat load burden di TT ataupun vehicle life, kita klik modify vehicle life. Nah, kita bisa menentukan misal lane 1 truk dengan vehicle truk, terus start distance dan lain-lainnya. Ini merupakan beban kendaraan yang hidup. Setelah kita selesai mendefinisikan, selanjutnya kita tinggal melakukan import dari file ataupun desain jembatan yang sudah kita buat di AutoCAD dan disimpan di ekstensi DXF. Pertama klik import AutoCAD, lalu kita pilih file yang akan kita import. Kita tentukan unit sesuai dengan unit di AutoCAD dan juga pilih global art direction adalah Z. Nah, sesuai kita buat layer di AutoCAD tadi, pada pilihan frame kita tinggal mencentang beberapa layer yang akan kita masukkan. Oke. Lainnya bisa masuk. Tahap selanjutnya adalah kita akan membuat atau memberikan tumpuan pada jembatan. Pertama, kita ubah view-nya menjadi view XY supaya lebih mudah. Lalu kita klik titik-titik yang akan kita buat tumpuan. Selanjutnya pilih ke menu Advance, Join, Restraint. Kita pilih tumpuan sendi-sendi yang ini, apply ataupun OK. Bisa dilihat seperti ini tumpuannya. Selanjutnya kita akan membuat plot lantai. Caranya kita klik di Advance, lalu klik Draw. Kita tentukan sekian plot lantai. Untuk mempermudah view, kita klik Home, View, dan Exit. Lalu kita tinggal gambarkan lainnya. Lalu saya klik Enter. Selain itu, kita juga perlu melakukan mesh ataupun memecah dari plat lantai ini menjadi beberapa bagian dengan cara Advance. Jadi di plat lantainya sudah diselect, lalu area, otomatis area mesh,
Lalu kita pilih auto match area into this number dengan poin 1 ke 2 nilainya 4 dan 1 ke 3 20. Sudah. Kita akan membuat plat bantu yang merupakan dengan tipe sectionnya non, ini digunakan untuk pembebanan pada trotoar dan juga jalan. Kita buat plat non 1, kita buat trotoar yang bawahnya, juga kita buat untuk plat jalan. Ini untuk mempermudah ketika pembebanan. Sebelumnya pada AutoCAD tadi kita kan sudah membuat bermacam-macam layer. Layer tersebut bisa dilihat di group. Lalu kita lihat seperti misalnya R1, kita select, maka dia akan memilih lengkung yang sudah kita definisikan di AutoCAD tadi. Dengan kemudahan grup-grup ini akan memudahkan kita untuk melakukan assign jenis frame ataupun profil-profil frame. Pertama, kerja. Kita akan melakukan assign yang kita sudah tadi buat profil. Seperti ini. Lalu kita assign-nya adalah di advance frame section. Arch kita akan menggunakan tipe box 200 kali 120 plat. Selanjutnya setelah arch kita akan membuat ikatan kabel. Kita select terlebih dahulu, lalu kita pilih kabel light. Lalu ikatan angin kita select, kita pilih ikatan angin itu adalah box 80 ke 80 light. Lalu untuk gerakan melintang select, kita menggunakan profil BF 1100 x 400 apply, dan juga rangka bawah select menggunakan profil BF 700 x 300. Selain itu, saya juga sudah membuat beberapa grup terkait beban-beban seperti beban angin, lalu beban trotoar, dan juga beban lainnya. Kita akan membuat plat bantu yang merupakan dengan tipe sectionnya non, ini digunakan untuk pembebanan pada trotoar dan juga jalan. Kita buat plat non 1, kita buat trotoar yang bawahnya, juga kita buat untuk plat jalan. Ini untuk mempermudah ketika pembebanan. Sebelumnya pada AutoCAD tadi kita kan sudah membuat bermacam-macam layer. Layer tersebut bisa dilihat di group. Lalu kita lihat seperti misalnya R1, kita select, maka dia akan memilih lengkung yang sudah kita definisikan di AutoCAD tadi. Dengan kemudahan grup-grup ini akan memudahkan kita untuk melakukan assign jenis frame ataupun profil-profil frame. Pertama, kerja. Kita akan melakukan assign yang kita sudah tadi buat profil. Seperti ini. Lalu kita assign-nya adalah di advance frame section. Arch kita akan menggunakan tipe box 200 kali 120 plat. Selanjutnya setelah arch kita akan membuat
ikatan kabel. Kita select terlebih dahulu, lalu kita pilih kabel apply. Lalu ikatan angin kita select, kita pilih ikatan angin itu adalah box 80 ke 80 apply. Lalu untuk gerakan melintang select, kita menggunakan profil BF 1100x400 apply, dan juga rangka bawah select menggunakan profil BF 700x300. Dalam pembebanan, alangkah baiknya kita melakukan grup-grup terlebih dahulu agar memudahkan saat melakukan atau men-select pembebanan. Untuk mulai grup di select, dan sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa grup yang akan digunakan dalam pembebanan, seperti pembagian antara lengkung hisap dan juga lengkung tekanan, terus beban angin kendaraan, beban angin struktur hisap, ada beban jalan, beban rem berbeda arah, ada beban trotoar, lalu ada BTG atau beban garis terpusat, dan lainnya. Grup ini akan memudahkan kita apabila kita akan melakukan pembebanan berkali-kali. Sebagai contoh untuk pembebanan adalah pertama kita buka grupnya, misal lampu kita select, lalu pada bagian advance, lampu itu merupakan beban garis ya, jadi atau beban frame. Dalam pembebanan jembatan, langkah baiknya dan lebih mudahnya dilakukan grup-grup seperti ini, seperti arus hisap, arus tekan atau lengkung tekan, lalu beban rem, beban jalan, ataupun lampu, agar memudahkan ketika kita memberi beban. Seperti contoh, kita select lampu. Lampu merupakan beban join pada pinggir lebar jembatan. Lalu kita klik advance, assign load, join, force, lalu kita masukkan nilainya. Kita atur dulu load pattern-nya menjadi SDL, support dead load, karena lampu merupakan beban mati. Kita ubah menjadi satuan kilogram meter. Dengan pada mengisi pada force global Z dengan nilai 100 kg. Lalu tinggal klik apply atau OK. Sebelumnya sudah saya masukkan pembebanannya, bisa dilihat. Untuk cara melihatnya adalah di more, show objects, misal untuk beban seperti itu. Jadi ini sudah masuk bebannya. Beban mati antara lain ada lampu, ada beban rem juga. Selain itu ada juga beban frame. Beban frame contohnya adalah beban railing, beban garis terpusat, beban angin juga. Ini beban railingnya. Ini beban angin pada kendaraan. Beban angin pada struktur. Beban garis terpusat tengah. Untuk beban area load ada beberapa, yaitu
TD ataupun beban kendaraan, dan juga beban pejalan kaki dan beban super dead load. Ada aspal, ada trotoar. Setelah semua beban dimasukkan dan sudah dipastikan tidak ada kesalahan, kita bisa melihat seperti ini jembatan dengan bentuk profil yang diekstrud. Setelah semua beban dimasukkan, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan run analisis. Dengan mengklik pada analisis, kita run semuanya. Ya, berikut sudah ada hasil dari run analisis. Bisa kita start animasinya. Kurang lebih seperti ini bentuk dari jembatan ataupun deform shape ketika keadaan beban mati. Lalu apabila kita coba melihat yang lainnya atau deform shape dari yang lain, misal kita mencoba kuat 1 sebagai deform shape, apply. Tinggal saat yang misalnya kita akan melihat deform shape dari kuat 1. Seperti itu. Jadi deform shape kalau ini adalah display joint reaction ataupun bisa dibilang FVA dan RVP. Misal daya layan 1. Terlihat nilai reaksi dari tumpuan-tumpuan. Selanjutnya, ini merupakan untuk menunjukkan gaya yang bekerja pada case combo. Misal kita coba kuat 1 untuk melihat axial force-nya. Ya, seperti ini. Kita lihat bahwa seperti ini kita bisa lihat bahwa struktur yang menerima tekanan adalah struktur pelengkung. Setelah kita menampilkan deform shape dan juga gaya-gaya yang bekerja pada jembatan, kita juga bisa melakukan check of structure EGS hybrid pada menu advance steel, karena struktur kita merupakan struktur baja atau struktur besi. Pertama kita adalah view refresh, ataupun aturan yang kita ingin acuannya bisa diatur. Untuk yang terbaru merupakan AS2 LRFD 2020. Oke, kita bisa klik statician atau check of structure. Ya. Begini hasilnya check of structure dari AS2 LRFD 2020. Kita lihat bahwa tidak ada rangka ataupun rem yang mengalami keletihan ataupun gagal struktur. Jadi termasuk struktur yang baik. Kesimpulan dari perhitungan struktur jembatan tipe pelengkung dengan bentang 100 meter, lebar 11 meter, dan tinggi 20 meter selesai. Dianalisa dengan berdasarkan aturan AS2 LRFD 2020 serta menggunakan pembahanan berdasarkan SNI 1725/2016 telah selesai.
Sampai jumpa pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.